Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal fisika tentang hukum Newton. Nah, seperti apa? Yuk langsung saja kita simak pembahasannya sebagai berikut. Untuk soal nomor 1, perhatikan gambar di mana ada sebuah benda ditarik dengan gaya tertentu yaitu nilainya 50 Newton dengan memiliki sudut alfa. Jika sin A atau sin alfa sama dengan 3/5, maka berapa percepatan yang dialami balok tersebut? Pembahasannya diketahui M sama dengan 4 kg, F sama dengan 50 Newton, sin A sama dengan 3/5. Ditanyakan A yaitu percepatan. Rumus umum dari gaya itu adalah F sama dengan M dikali A. Sehingga untuk mencari A, rumusnya sama dengan F dibagi M. Nah, untuk soal nomor 1 ini, dikarenakan suatu benda ditarik dengan gaya tertentu, maka tentulah benda tersebut akan bergerak. Bergeraknya mau itu ke sumbu X atau secara horizontal atau ke sumbu Y atau secara vertikal. Nah, dikarenakan benda tersebut bergerak ditarik dengan gaya 50 Newton, maka benda tersebut pastinya bergerak ke horizontal yaitu pada sumbu X. Ya, sehingga untuk rumus percepatannya A sama dengan F cos A dibagi M. Nah, yang harus kalian ingat yaitu bahwa ketika benda bergerak pada sumbu X, maka rumus gaya F sama dengan Fx sama dengan F cos A. Sedangkan apabila bergerak pada sumbu Y, maka Fy sama dengan F sin A. Langsung saja, karena diketahui di soal itu bahwa sin A sama dengan 3/5, ya, karena yang kita butuhkan nilai cos A, sedangkan yang diketahui sin A. Sehingga untuk mencari cos A, kita bandingkan. Kita bandingkan dengan menggunakan rumus sin cos tan, di mana sin A atau sin theta sama dengan rumusnya Y per Z, di mana diketahui di soal bahwa sin A itu 3/5. Secara tidak langsung kita bandingkan bahwa nilai Y-nya itu adalah 3 dan Z-nya itu adalah 5. Sehingga dengan menggunakan segitiga dengan sudut tertentu, maka nilai X-nya belum kita ketahui, sehingga harus dicari terlebih dahulu. Yaitu kenapa harus dicari? Karena yang kita butuhkan itu adalah nilai cos X, di mana nilai cos X itu rumusnya X per Z. Nah, dapat kita cari nilai X-nya dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Rumusnya X kuadrat sama dengan Z kuadrat dikurangi Y kuadrat. Sehingga X sama dengan akar Z kuadrat dikurangi Y kuadrat. Z nilainya 5 dan Y nilainya 3, sehingga Z kuadrat 5 dikuadratkan dikurangi 3 dikuadratkan. 5 dikuadratkan menjadi 25 dan 3 dikuadratkan menjadi 9, sehingga 25 dikurangi 9 sama dengan 16. Nah, akar dari 16 itu adalah 4. Nah, setelah mendapatkan nilai X-nya, barulah kita bisa mendapatkan cos A-nya. Ya, di mana cos A rumusnya X per Z. X nilainya 4, Z nilainya 5. Sehingga cos A nilainya menjadi 4/5. Selanjutnya, barulah kita bisa mencari percepatannya. Sehingga A sama dengan F cos A dibagi M. A sama dengan F nilainya 50, cos A nilainya 4/5, M nilainya 4. Sehingga 50 dikali 4/5 dibagi M. 50 dibagi 5 sama dengan 10, 4 dibagi 4. Ya. Jadi 10 kali 4/4. Jadi 4 dibagi 4 menjadi 1, sehingga 10 dikali 1 sama dengan 10. Maka sudah tentu bahwa nilai A-nya itu adalah 10 meter per sekon persegi.
Untuk soal nomor 2, balok yang memiliki massa 120 gram diletakkan di atas meja yang licin, kemudian ditarik dengan gaya 5 Newton. Tentukan percepatan balok tersebut. Ya, di sini diketahui bahwa M sama dengan 120 gram dan F sama dengan 5 Newton. Yang ditanyakan A yaitu, harus kalian ingat bahwa nilai M harus selalu dalam satuan kilogram. Sedangkan untuk soal nomor 2 ini masih dalam satuan gram, maka harus dikonversikan terlebih dahulu, di mana M sama dengan, ketika mengkonversikan dari gram ke kilogram, maka nilainya massa tersebut dibagi 1000, sehingga 120 dibagi 1000 sama dengan 0,12 kg. Nah, setelah dikonversikan, setelah satuannya menjadi kilogram, maka barulah kita bisa mencari A-nya. Ya, A sama dengan F dibagi M. F nilainya 5 dan M nilainya 0,12. Sehingga, ini untuk menghilangkan koma di belakang dua angka, maka yang atas dikali 100, yang bawah dikali 100. Sehingga 5 dikali 100 sama dengan 500, 0,12 dikali 100 menjadi 12. 500 dibagi 12 nilainya 41,67 meter per sekon persegi. Langsung untuk soal nomor 3, perhatikan gambar berikut, di mana ada benda bergerak pada bidang miring dengan memiliki sudut 30 derajat Celcius dan gaya berat 60 Newton. Hitunglah besar percepatan yang dialami sistem tersebut. Diketahui W sama dengan 60 Newton, A atau theta sudutnya 30 derajat. Ditanyakan A percepatannya, jawab ya, di mana Fx sama dengan, karena bergerak pada sumbu X ya, pada sumbu X, sehingga W sin A, sehingga 60, W-nya 60 sin A, A-nya itu 30, jadi sin 30 itu sama dengan setengah. 60 dikali setengah sama dengan 30. Dari mana itu yang bahwa sin 30 itu adalah setengah? Kita bisa melihat dengan sistem tabel sin cos tangan, di mana di sini ada beberapa sudut ya. Ketika sin sudutnya 0 maka 0, sin ketika sudutnya 30 maka setengah, dan seterusnya. Sehingga dari nilai tadi kita dapat mencari nilai A-nya. Nilai percepatan benda adalah MA sama dengan MG sin A, atau awalnya F sama dengan W sin A. Ya, W sama dengan W sin A. Jadi F nilai rumusnya M dikali A, W itu nilai rumusnya M dikali G sin A. M-nya karena sama ya, kiri dan kanan itu ada nilai M-nya, maka kita bisa coret sehingga menjadi A sama dengan G sin A. A sama dengan G-nya 10, nilainya sin A itu sin 30, karena tetanya tadi 30 atau sudutnya 30. Sehingga A sama dengan 10 dikali setengah sama dengan 5. Untuk soal nomor 4, dua beban diikat tali melalui sebuah katrolicin seperti gambar. Ya, besar percepatan pada sistem seperti gambar dan tegangan talinya. Nah, di sini ada dua benda. Yang pertama memiliki massa 4 kg, yang kedua memiliki massa 6 kg. Untuk pembahasannya, bahwa diketahui M1 sama dengan 4 kg dan M2 sama dengan 6 kg. Yang pertama yang ditanyakannya itu adalah percepatan. Yang kedua yaitu tali tegangan. Sehingga yang pertama untuk percepatan, rumusnya A sama dengan M2 dikurangi M1 dikali G per M2 ditambah M1. Sehingga 6 dikurangi 4 dikali 10
per 6 ditambah 4. 6 dikurangi 4 sama dengan 2, 10-nya diturunkan, 6 ditambah 4 itu 10. Sehingga 2 dikali 10 dibagi 10 sama dengan 10 bagi 10 sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Yang kedua yaitu untuk nilai T, T sama dengan M2 dikali G dikurangi A. M2 nilainya tadi 4 ya, dan G nilainya 10, A nilainya 2.